Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat fakta kehidupan. Ketemu lagi dengan saya yang akan membawakan kisah-kisah kehidupan yang menarik untuk disimak. Dari setiap kisah yang kami bawakan tentunya mengandung banyak pelajaran hidup yang bisa kita petik. Kali ini kisah yang akan saya bawakan berjudul Bikin Nangis. Wanita ini dipaksa meninggalkan pacar dan menikah dengan pria miskin. Selama 5 tahun ia tak pernah disentuh sama sekali. Ia dibuat syok saat ia tahu alasannya. Ternyata penasaran bagaimana alur ceritanya? Pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita simak ceritanya. Bikin Nangis. Wanita ini dipaksa meninggalkan pacar dan menikah dengan pria miskin. Selama 5 tahun ia tak pernah disentuh sama sekali. Ia dibuat syok saat ia tahu alasannya. Ternyata di dalam rumah sederhana mereka, malam itu Rizka berdiri di tengah ruangan dengan wajah merah madam. Sementara Damar berdiri di hadapannya dengan ekspresi letih namun tenang. Suasana penuh ketegangan di balik kesunyian rumah. Hanya suara nafas Rizka yang memburu dan sorot matanya penuh amarah. Sudah cukup Damar, 5 tahun. 5 tahun kita menikah dan kau bahkan tidak pernah sekalipun menyentuhku. Kau kira aku tidak tahu, pasti ada perempuan lain di luar sana kan? Kamu punya istri lain yang lebih kau cintai daripada aku. Damar menatap Rizka, wajahnya tampak terluka tapi tetap berusaha menahan diri. Ia mendesah perlahan mencoba tetap tenang meski tuduhan itu menghujam hatinya. Rizka, hentikan, tidak ada perempuan lain di hidupku. Aku ini sibuk bekerja setiap hari, aku hanya fokus membangun peternakan, mengurus ibu, itu saja. Ujar Damar. Rizka menyeringai sinis. Jadi kau kira alasan itu cukup bagiku? Kau pikir aku akan percaya kau begitu sibuk sampai tidak sempat untuk menjadi suamiku? Kau ini pria dewasa Damar. Dan aku tahu kalau seorang pria tidak mungkin bisa bertahan tanpa kehangatan seorang wanita. Kecuali ada wanita lain yang kau sembunyikan. Damar mengerutkan kening dengan suara tegas. Hentikan asumsi itu Rizka. Tidak ada wanita lain. Aku hanya mencoba menjaga jarak. Rizka dengan nada suara naik, marah dan terluka. Menjaga jarak? Kenapa? Kau kira aku bukan istrimu? Aku terjebak dalam pernikahan ini karena memenuhi permintaan ayah sebelum dia meninggal. Tapi setidaknya aku sudah berusaha untuk menghormati hubungan ini. Tapi kamu bahkan tidak mencoba mendekatiku. Kenapa kamu menikahiku kalau seperti ini? Damar menghela nafas, menatap Rizka dengan ekspresi yang sulit diartikan. Campuran rasa sakit dan ketegasan. Itu bukan urusanmu Rizka. Ada hal-hal yang lebih baik tidak kamu ketahui. Aku tidak pernah menipumu dan aku tidak pernah memiliki perempuan lain. Tapi aku punya alasan kenapa memilih untuk seperti ini. Rizka semakin marah. Dengan suara bergetar ia berkata, alasan apa yang bisa lebih penting dari pernikahan kita Damar? Kau membuatku tampak seperti wanita yang tak diinginkan, yang tak pantas disentuh oleh suaminya sendiri. 5 tahun Damar, aku lelah menunggu. Aku lelah bertanya-tanya apa yang salah denganku. Jadi jelaskan padaku sekarang. Damar melihat Rizka dengan mata penuh beban. Sudahlah Rizka, aku tak akan menjelaskannya padamu. Dan aku tak butuh kau harus mendesakku dengan tuduhan seperti ini. Aku sudah menjalani tanggung jawabku, membangun rumah dan menyediakan segalanya kan. Rizka tersengal, menatap Damar dengan mata yang berkaca-kaca. Apa cuma itu? Tanggung jawab? Kau pikir aku melikahimu hanya karena itu Damar? Aku ini manusia, bukan kewajiban yang harus kau penuhi dan kau hindari. Kau bahkan tidak pernah menatapku sebagai istrimu. Damar berdiri tegap, terlihat semakin dingin. Ia memalingkan wajah sejenak, menahan diri untuk tidak terbawa emosi yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Sementara itu Rizka mengusap air matanya yang mulai jatuh. Kalau kau memang ingin hidup sendiri, kenapa kau tidak bilang dari awal? Kenapa kau tidak jujur saja kalau aku bukan istri yang kau inginkan? Ujar Rizka dengan suara melemah namun penuh luka. Damar menahan nafas, matanya berkabut. Rizka, aku tidak pernah bilang aku tidak menginginkanmu. Aku hanya punya cara sendiri untuk menghargaimu. Tapi kau tidak akan paham alasan dibalik ini semua. Rizka berteriak penuh keputusasaan. Kalau begitu jelaskan padaku Damar. Apa alasan yang membuatmu begitu tega mengabaikanku? Apa karena aku hanyalah pilihan ayahku, bukan pilihanmu? Di rumah Rizka, sore itu suasana begitu panas. Rizka baru saja tiba di rumah bersama Yuda, kekasihnya yang selama ini menjadi sandaran hati dan masa depan yang ia impikan. Namun ia disambut oleh pandangan tajam ayahnya, Pak Hasan, yang sudah menunggu di ruang tamu. Tangan Pak Hasan terlipat di dada, dan napasnya tampak berat. Ketika melihat Rizka bersama Yuda, kemarahan dalam sorot matanya makin jelas. Rizka,
Kenapa kamu masih bersama Yuda? Bukankah sudah jelas apa yang ayah katakan sebelumnya? Kamu harus jauhi dia, ujar Pak Hasan. Rizka berdiri kaku di depan ayahnya, sementara Yuda tampak kebingungan dan gugup. Rizka tidak tahan lagi, hatinya penuh dengan luka dan kemarahan yang sudah lama ia pendam. Ayah, kenapa? Kenapa aku harus menjauhi Yuda? Kami saling mencintai, kami sudah merencanakan masa depan bersama. Pak Hasan. Rizka, dengar baik-baik. Kamu sudah dijodohkan dengan Damar. Dia pemuda yang baik, santun, dan selalu berbakti. Itu pilihan ayah. Ayah tahu itu yang terbaik untukmu. Rizka menaikkan nada suaranya. Terbaik untukku? Ayah bahkan tidak peduli apa yang aku rasakan. Ayah pikir aku ini bisa menerima siapapun begitu saja. Ayah tahu Damar siapa? Dia hanya seorang peternak sapi. Pak Hasan menatap tajam, suaranya mulai meninggi. Jangan bicara seperti itu, Rizka. Damar memang peternak sapi, tapi dia bekerja keras dan hidup jujur. Itu jauh lebih berharga daripada harta yang kau kira itu penting. Ayah tidak akan membiarkan kamu menikah dengan Yuda yang belum jelas masa depannya. Pak Hasan, saya akan bekerja keras, Pak. Saya ingin Rizka bahagia. Saya akan melakukan apapun demi masa depan kami berdua, ujar Yuda, terlihat tegang tapi mencoba bicara dengan tenang. Dengar Yuda, ini bukan tentang siapa yang bisa menjanjikan masa depan. Ini soal keluarga. Soal keyakinan ayah bahwa Damar adalah orang yang tepat untuk anak ayah. Rizka menangis. Ayah, aku mohon. Ayah tidak mengerti, aku dan Yuda saling mencintai. Kenapa ayah begitu keras kepala? Kenapa aku harus menikah dengan Damar, seseorang yang bahkan tidak pernah aku pilih? Pak Hasan merasakan dadanya makin sesak. Tangannya mulai gemetar, tapi ia berusaha untuk tegar di hadapan putrinya. Rizka, sebagai anak tugasmu adalah menghormati keputusan orang tua. Ayah ingin terbaik untukmu. Cinta itu bukan segalanya. Ayah tidak mau melihat kamu menyesal nanti karena pilihan yang salah. Ayah selalu bilang ini demi kebaikanku, tapi ayah tidak pernah bertanya apa yang aku inginkan. Kenapa aku harus mengorbankan hidupku untuk keputusan yang ayah buat? Pak Hasan menghela nafas, wajahnya tampak lelah dan emosinya semakin sulit dikendalikan. Rizka bisa melihat ketegangan di wajah ayahnya, tapi ia tidak peduli. Hatinya dipenuhi oleh rasa sakit karena orang tuanya seolah tidak peduli pada kebahagiaannya. Rizka, kamu tidak paham. Suatu hari nanti, kamu akan mengerti kenapa ayah memilihkan Damar. Dia orang yang bertanggung jawab, orang yang dekat dengan Tuhan. Itulah yang kamu butuhkan, bukan sekedar cinta. Aku tidak butuh Damar, ayah. Aku butuh kebebasan untuk mencintai orang yang aku pilih sendiri. Pak Hasan menekan dadanya yang terasa makin sesak, tapi ia mencoba bertahan. Berusaha menegakkan kepalanya di depan putrinya. Pak, saya tidak pernah bermaksud menentang keputusan Bapak. Tapi Rizka dan saya sungguh saling mencintai. Tolong Pak Hasan, beri kami kesempatan untuk membuktikan diri. Pak Hasan tiba-tiba terbatuk, mencoba menghirup udara lebih dalam. Wajahnya tampak semakin pucat, tapi ia masih berdiri, menatap Yuda dengan sorot mata keras. Pak Hasan dengan suara yang lemah, namun tetap tegas. Ini keputusan akhir Rizka. Dan Yuda, kamu tidak akan menikah dengan Rizka. Dia sudah menjadi tanggung jawab Damar. Rizka terisak dan berteriak. Ayah tidak bisa memaksaku seperti ini. Ayah tidak bisa mengatur hidupku hanya karena kehendak ayah sendiri. Tiba-tiba Pak Hasan merasa dada kirinya seperti ditusuk ribuan jarum. Ia mengernyitkan wajahnya, mencoba untuk tetap berdiri tegak. Nafasnya mulai tak teratur membuat Rizka terkejut dan panik melihat perubahan di wajah ayahnya. Ayah kenapa? Pak Hasan perlahan ambruk menekan dadanya dengan tangan yang gemetar. Yuda dan Rizka segera bergegas menghampirinya. Rasa panik mulai menyelimuti keduanya. Ibu Rizka yang berada di dalam rumah mendengar kegaduhan itu dan segera berlari keluar. Saat melihat Pak Hasan terbaring tak berdaya, ia langsung histeris. Tak kuasa menahan tangis. Pak, apa yang terjadi? Bangun Pak, jangan tinggalkan kami. Ibu tenang Bu, kita bawa ayah ke rumah sakit sekarang. Dengan bantuan Yuda dan tetangga yang ikut datang setelah mendengar keributan, Pak Hasan segera dibawa ke mobil dan dilarikan ke rumah sakit. Perjalanan terasa sangat panjang bagi Rizka yang terus menggenggam tangan ayahnya dengan panik, berharap ayahnya baik-baik saja. Di ruang tunggu rumah sakit, suasana penuh kekhawatiran. Rizka duduk di samping ibunya, air mata terus mengalir deras di pipinya. Sementara itu Yuda dan beberapa anggota keluarga lain menunggu di luar ruangan, berdoa dalam hati agar Pak Hasan segera pulih. Beberapa saat kemudian dokter keluar dari ruangan dan memberikan izin bagi keluarga untuk masuk menemui Pak Hasan. Ibu Rizka, dan Paman Faisal masuk ke ruangan, sementara Yuda dan yang lain menunggu di luar dengan cemas. Rizka, ibumu, pamanmu, kalian di sini. Ujar Pak Hasan dengan suara lemah dan berbisik. Ibu Rizka menangis sambil menggenggam tangan suaminya. Iya Pak, kami di sini.
Aku ingin lihat Damar. Paman Faisal, tolong panggil Damar. Paman Faisal mengangguk meskipun dalam hati ia tak yakin karena tahu betapa sulitnya permintaan itu bagi Rizka yang masih belum menerima keinginan ayahnya. Tapi demi permintaan terakhir Pak Hasan, ia segera menghubungi Damar agar datang ke rumah sakit. Damar tumbuh dalam kehidupan yang penuh keterbatasan. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua di sebuah rumah kecil di pinggir desa, jauh dari hiruk pikuk kota. Pekerjaan utama Damar adalah sebagai peternak sapi, pekerjaan yang cukup berat dan melelahkan. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Damar sudah keluar ke kandang sapi untuk memulai rutinitasnya memberi makan, membersihkan kandang, dan memastikan hewan-hewan peliharaannya tetap sehat. Meski penghasilannya tidak seberapa, Damar tetap bersyukur dengan apa yang ia miliki. Hasil dari peternakan seringkali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka berdua. Namun ia tak pernah mengeluh. Dalam hidupnya ia selalu berusaha untuk tidak bergantung pada orang lain, menjalani hari-harinya dengan kerja keras, dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama yang ia yakini. Damar juga dikenal sebagai pemuda yang sangat taat beribadah. Di sela-sela kesibukannya mengurus ternak, ia selalu meluangkan waktu untuk pergi ke masjid. Bahkan di saat tubuhnya lelah setelah seharian bekerja, ia sering menjadi muazin dan tak jarang menjadi imam di masjid desanya. Ketika ada kegiatan pengajian atau kerja bakti di masjid, Damar selalu hadir dan membantu tanpa pamrih. Karena sifatnya yang sabar, ramah, dan selalu siap membantu, Damar dihormati oleh para tetangga dan warga desa. Meski banyak orang tahu bahwa hidupnya sulit, kepribadiannya yang rendah hati membuatnya tetap dekat dengan orang-orang di sekitarnya. Dan keimanannya yang kuat menjadikan sosok yang dikenal bertanggung jawab serta dapat dipercaya. Bagi Damar, kemiskinan bukanlah alasan untuk meninggalkan kebaikan dan ibadah. Di balik penampilannya yang sederhana dan kehidupannya yang miskin, tersembunyi kekayaan batin dan keikhlasan yang tak ternilai harganya. Di rumah sakit, suasana dipenuhi ketegangan dan keharuan. Pak Hasan masih terbaring lemah dikelilingi oleh keluarganya yang menunggu dengan cemas. Tak lama kemudian pintu ruang rawat terbuka. Damar melangkah masuk, penampilannya sederhana, tubuhnya sedikit kurus dengan wajah yang menunjukkan kehidupan keras yang ia jalani. Damar dikenal sebagai pemuda yang taat beribadah dan menghabiskan waktunya di masjid meski ia berasal dari keluarga yang miskin dan bekerja sebagai peternak sapi. Ketika Damar masuk, Rizka dan Yuda memandanginya dengan perasaan tak nyaman, terutama Yuda yang merasa posisinya makin terancam oleh kehadiran Damar. Damar melangkah mendekat lalu menyapa dengan suara tenang dan lembut. Assalamualaikum Bu, Rizka, bagaimana keadaan Pak Hasan sekarang? Ibu Rizka mengangguk, masih menangis. Waalaikumsalam Damar, ayahnya Rizka sedang berjuang, dia ingin bicara denganmu nak. Damar mengangguk lalu menunduk ke arah Pak Hasan, matanya dipenuhi rasa hormat dan kekhawatiran. Melihat kondisi Pak Hasan yang makin lemah, hati Damar tergerak dengan doa dan ketulusan hati. Meski kehidupannya serba kekurangan dan terbatas, ia tidak pernah mengeluh, percaya bahwa setiap ujian adalah kehendak Tuhan yang harus diterima dengan lapang dada. Pak Hasan dengan suara berbisik, wajahnya pucat namun penuh kesungguhan. Damar, anakku, kamu tahu ayah menginginkan kamu menikahi Rizka kan? Rizka menunduk, tampak berat menerima kenyataan ini. Yuda menatap Damar dengan pandangan tajam, seolah menyalahkan dirinya atas situasi ini. Namun Damar hanya menatap tajam Pak Hasan dengan penuh hormat, berusaha mengendalikan kegelisahan yang mungkin ada dalam dirinya. Damar menahan emosi, menjawab dengan lembut. Iya Pak Hasan, tapi apakah Rizka menginginkan ini juga? Pak Hasan menggenggam tangan Damar dengan sisa-sisa tenaga. Damar tolong, ini permintaan terakhir ayah. Nikahi Rizka, jadilah suami yang baik untuknya. Ayah yakin kamu bisa membimbingnya menjadi istri yang baik, menjadi keluarga yang berlandaskan iman. Rizka terkejut dan menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Ayah, kenapa ayah memaksa aku seperti ini? Rizka, ayah lakukan ini karena ayah ingin kamu bahagia dengan orang yang bisa membimbingmu ke jalan yang benar. Damar, meski sederhana, ayah percaya dia bisa membuatmu menjadi istri yang baik. Damar merasa berat hati melihat Rizka yang nampak menolak, tapi ia juga tak tega menolak permintaan Pak Hasan yang sudah berada di ambang kematian. Ia menundukkan kepala, mencoba mengumpulkan ketenangan sebelum menyampaikan keputusannya. Pak Hasan, kalau ini benar-benar keinginan terakhir Bapak, saya akan memenuhi permintaan ini, saya akan menikahi Rizka. Rizka terdiam, air matanya jatuh tanpa henti. Dalam hatinya masih ada perasaan penolakan, tetapi pandangan lemah ayahnya dan kata-kata Damar yang penuh ketulusan membuatnya terjebak dalam dilema besar. Ayah, kalau ini memang yang ayah inginkan, aku akan menurut. Ibu Rizka sambil terisak. Pak, terima kasih. Semoga keputusanmu ini membahagiakan kita semua. Pak Hasan tersenyum tipis, wajahnya tampak lega mendengar bahwa keinginannya akan dilaksanakan. Tak lama Pak Hasan tetap menggenggam tangan Damar dan Rizka seolah ia sudah siap untuk melepaskan beban tanggung jawab sebagai ayah. Terima kasih semua, semoga Tuhan memberkahi kalian berdua.
ujar Pak Hasan dengan napas tersengal dan suara lirih. Tak lama setelah kata-kata terakhirnya, napas Pak Hasan terhenti. Semua orang di ruangan terdiam, terpukul dengan kehilangan besar ini. Suasana dipenuhi isak tangis Ibu Rizka dan Rizka. Sementara Damar berdiri dengan kepala tertunduk merasakan beban tanggung jawab baru yang kini ia emban setelah janji terakhirnya kepada Pak Hasan. Di luar ruangan, Yuda yang mendengar kabar itu hanya bisa menundukkan kepala. Hatinya penuh rasa pahit dan kecewa, menyadari bahwa harapannya bersama Rizka kini telah pupus. Di ujung lorong rumah sakit yang sepi, Rizka berjalan dengan langkah berat. Air matanya tak berhenti mengalir. Keputusannya untuk memenuhi permintaan terakhir ayahnya terasa menghancurkan hatinya. Di sudut lorong, ia melihat Yuda yang berdiri memunggunginya. Tangan Yuda mengepal seolah berusaha menahan emosi yang mengguncang hatinya. Dengan penuh perasaan, Rizka mendekat dan memeluk Yuda dari belakang. Yuda, maafkan aku. Aku gak punya pilihan lain. Ayahku memintanya. Aku gak sanggup menolak. Yuda menghela nafas dalam, tetap memunggungi Rizka. Suaranya bergetar namun tegas. Kenapa Rizka? Kenapa kamu setuju? Kamu bilang kamu ingin hidup dengan aku. Kita akan jalani ini bersama, tapi kenapa kamu meninggalkan aku sekarang? Rizka menangis semakin dalam, memeluk Yuda lebih erat. Yuda, aku gak akan pernah meninggalkanmu, meskipun sekarang aku harus jadi milik orang lain. Hatiku tetap untuk kamu, Yuda. Aku cuma lakukan ini untuk ayah. Yuda berbalik menatap Rizka dengan mata berkaca-kaca, namun mencoba tetap tenang. Rizka, bagaimana aku bisa menerima kamu akan menikahi Damar, lalu aku? Apa kamu pikir aku bisa lanjut begitu saja? Rizka terisak menggenggam tangan Yuda. Aku tahu Yuda, aku tahu ini sakit untuk kita, tapi percayalah cintaku hanya untukmu. Aku gak akan pernah benar-benar jadi milik Damar. Hanya tubuhku yang jadi miliknya, tapi hati ini tetap kamu yang punya Yuda. Yuda menunduk, menggigit bibirnya untuk menahan tangis dan marah. Suaranya terdengar pecah. Kamu pikir aku bisa hidup dengan cara seperti ini, Rizka? Melihatmu bersama lelaki lain dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Rizka merasa bersalah dengan tatapan putus asa. Aku tahu ini berat untukmu, tapi aku cuma minta, aku mohon bertahanlah, beri aku waktu. Aku akan cari cara, Yuda. Aku akan cari jalan agar kita bisa bersama lagi. Aku gak mau kehilangan kamu. Yuda terdiam sejenak, menghela nafas dalam sambil menatap Rizka. Aku akan mencoba, Rizka. Mencoba untuk percaya padamu, tapi jangan pernah lupakan ini. Aku gak akan menunggu selamanya. Aku janji, Yuda. Walaupun nanti aku menikah dengan Damar, kamu tetap yang pertama di hatiku. Aku hanya menjalani ini karena ayah yang meminta, ujar Rizka. Yuda menutup mata sejenak, merasakan beban yang sangat berat di dadanya. Meskipun hatinya terluka dalam, ia berusaha mengendalikan emosinya dan menatap Rizka sekali lagi, penuh kesedihan namun dengan sisa-sisa harapan. Baik Rizka, aku akan percaya padamu. Meski hatiku terluka, aku akan berusaha percaya. Tapi ingat, jangan pernah hilangkan harapan itu. Rizka memeluk Yuda untuk terakhir kalinya di lorong rumah sakit itu. Perasaannya penuh dengan rasa sakit, penyesalan, dan cinta yang terbelenggu oleh kewajiban. 2 minggu setelah kepergian Pak Hasan, suasana di desa sangat berbeda. Rizka dan Damar kini bersiap melangsungkan pernikahan mereka. Meskipun resepsinya sederhana, banyak tamu yang hadir. Seolah ingin memberikan dukungan kepada Damar dan Rizka. Namun di pelaminan, Rizka duduk dengan wajah murung. Pikirannya terus melayang kepada Yuda, cinta sejatinya. Dalam keramaian tersebut, Rizka merasa kesepian dan penuh penyesalan. Sementara Damar dengan senyum penuh harapan berusaha menutupi kegelisahan yang menghinggapi hatinya. Rizka dalam hati menatap Damar dengan tatapan kosong. Maafkan aku Damar, semua ini hanya karena aku tidak ingin kehilangan ayah. Tamu-tamu yang hadir berbisik-bisik memperhatikan Rizka yang terlihat jauh dari bahagia. Lihatlah wajah Rizka, kasihan sekali. Sepertinya dia tidak ingin menikah dengan Damar. Dia seharusnya bersama Yuda, pemuda yang lebih baik, tapi sekarang dia terjebak dengan pria miskin ini. Damar yang mendengar bisikan tersebut mencoba tersenyum dan berinteraksi dengan tamu-tamu yang datang, meski hatinya terasa berat melihat Rizka yang terpuruk. Damar berusaha ceria, mencoba menarik perhatian Rizka. Rizka, lihatlah, semua orang datang untuk merayakan hari bahagia kita. Mari kita sambut mereka. Rizka memaksakan senyuman, tapi matanya masih berkaca-kaca. Iya Damar, aku akan berusaha. Damar menyadari bahwa Rizka tidak sepenuhnya berada di sana. Hatinya merasa kepedihan. Dia berharap Rizka bisa melihat cintanya dan pengorbanannya, tapi Rizka hanya bisa memikirkan Yuda. Damar bicara pelan menggenggam tangan Rizka. Rizka, aku akan menjagamu, kita akan membangun masa depan bersama. Kamu tidak akan menyesal. Rizka menarik nafas dalam, suaranya bergetar. Aku harap begitu Damar, tapi bisakah kau mengerti perasaanku saat ini? Hati ini masih terikat pada seseorang yang lain. Suara Rizka membuat Damar terdiam. Dia merasa terpukul, tetapi berusaha menahan emosinya.
Dalam hatinya Damar berjanji untuk sabar dan terus berusaha agar Rizka bisa mencintainya dengan tulus. Damar dengan lembut berkata, "Aku mengerti Rizka, mungkin butuh waktu. Aku hanya ingin kamu bahagia di sisiku. Mari kita jalani hari-hari ini bersama." Rizka menatap Damar, mencoba merasakan harapan yang ada di dalam diri Damar, meskipun hatinya masih penuh dengan keraguan. Dia tahu Damar adalah sosok yang baik, tetapi bayangan Yuda terus menghantuinya. Rizka memang cantik, tapi pernikahan ini tidak adil baginya. Dia harusnya mendapatkan yang lebih baik, bukan seorang peternak sapi. Sungguh disayangkan, dia terpaksa menikah karena tekanan keluarga. Rizka mendengar bisikan-bisikan itu dan rasa penyesalan semakin dalam. Dia mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan berharap melihat Yuda, tapi tak ada. "Yuda, aku benar-benar berharap aku bisa memilih jalan yang lain. Kenapa semua ini harus terjadi?" ujar Rizka dalam hati. Damar dalam hati merasakan ketidakpastian. "Semoga cinta ini bisa tumbuh seiring waktu. Aku akan berjuang untukmu, Rizka." Rasa harapan dan keraguan bersatu dalam suasana pernikahan itu, menciptakan ketegangan emosional yang tak terhindarkan. Rizka tersenyum untuk tamu, namun di dalam hatinya, dia merasakan ketidakpastian yang mendalam akan masa depan yang telah dipilihnya. Malam pertama pernikahan telah tiba. Di dalam kamar yang sederhana, suasana terasa canggung dan berat. Damar sudah menyiapkan semua untuk momen ini, tapi Rizka tetap terlihat jauh dan dingin. Damar mencoba untuk membuka pembicaraan, tapi Rizka tampak tidak tertarik. Dia memilih untuk menghindari interaksi dan berusaha menahan emosinya. Damar duduk di tepi tempat tidur dengan suara lembut. "Rizka, bagaimana kalau kita berbincang sebentar? Aku ingin kita memulai malam ini dengan baik." Rizka mengalihkan pandangan, suaranya datar. "Malam ini tidak ada yang perlu dibicarakan, Damar. Kita hanya menjalani apa yang sudah ditentukan." Damar berusaha tersenyum, tapi ada keraguan di wajahnya. "Aku tahu semuanya terasa aneh, tapi kita bisa saling mengenal satu sama lain. Ini adalah awal baru bagi kita." Rizka masih tidak mau melihat Damar berusaha menahan air mata. "Awal baru? Bagaimana bisa? Aku tidak bisa melupakan Yuda. Semua ini bukan yang aku inginkan." Damar terdiam sejenak, melihat sakitnya kata-kata Rizka. Dia mencoba menahan emosinya, berusaha sabar. Dengan lembut, ia menahan nafas. "Aku mengerti Rizka, tapi aku berharap kita bisa memberi kesempatan itu satu sama lain. Aku ingin kamu bahagia, meskipun itu berarti kita harus melewati masa sulit ini." Rizka tidak menjawab, tetap terdiam dan membisu. Damar merasakan keputusasaan di dalam hatinya, tetapi dia berusaha untuk tidak menyerah. Setelah hening sejenak, "Kalau kamu tidak ingin bicara, aku akan tidur di lantai. Aku tidak ingin mengganggumu." Rizka hanya mengangguk pelan, masih terbenam dalam pikirannya yang penuh dengan keraguan dan kesedihan. Damar menghela nafas, kemudian mengambil tikar dan membentangkan di lantai. Dia terbaring, berusaha mengalihkan pikirannya dari rasa sakit yang menyakitkan. Rizka melihat Damar tidur di lantai dengan suara pelan. "Damar." Damar mendengar namanya sedikit terkejut. "Ya, maafkan aku bukan istri yang baik." Damar berusaha optimis meskipun hatinya sakit. "Tidak apa-apa, Rizka. Kita semua butuh waktu. Aku akan sabar. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu butuhkan." Rizka menghela nafas, hatinya berkonflik. Dia merasa bersalah tapi tidak bisa mengubah perasaannya. Dia menatap langit-langit kamar berharap bisa menemukan jawaban atas kebingungan hatinya. "Apa yang harus aku lakukan? Hatiku masih untuk Yuda, tapi Damar di sini berusaha sekuat tenaga untuk membuatku bahagia," ujarnya dalam hati. Malam itu menjadi sangat sunyi. Damar terbaring di lantai berusaha menenangkan dirinya sambil berharap bahwa cinta dan kesabaran dapat mengubah keadaan. Sementara itu, Rizka berjuang melawan perasaannya terjebak di antara cinta yang tak tertandingi dan tanggung jawab yang mengikat. Hari-hari berlalu setelah pernikahan dan Rizka tinggal di rumah sederhana Damar yang terletak di pinggiran desa. Suasana di rumah itu terasa tenang, tapi Rizka selalu merasa terasing. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dalam kamar, bermain dengan ponselnya, terjebak dalam dunia maya sambil memikirkan Yuda. Sementara itu Damar dan ibunya, Ibu Damar, berusaha untuk menjaga keharmonisan rumah mereka. Meskipun Rizka tampak enggan berinteraksi. Rizka duduk di ranjang menatap layar ponsel dengan lesu, teringat kenangan bersama Yuda. Kenapa semua terasa salah? Kenapa aku harus berada di sini? Ibu Damar masuk ke dalam kamar membawa nampan berisi makanan. "Rizka, sini makan. Aku sudah menyiapkan makanan kesukaanmu." Tanpa menoleh dengan suara dingin. "Terima kasih, Bu. Aku tidak lapar." Ibu Damar menghela nafas, merasa prihatin dengan sikap Rizka. Tapi dia tetap berusaha sabar. Dia menaruh nampan itu di meja dan tersenyum lembut. "Rizka, kami sangat senang kamu di sini. Ini rumahmu juga. Jangan ragu untuk meminta sesuatu." Rizka menggeleng pelan. "Aku baik-baik saja, Bu. Aku hanya butuh waktu." Sementara itu Damar yang baru pulang dari peternakan mendengar percakapan mereka dan langsung masuk ke kamar. "Hai Rizka, bagaimana kabarmu?"
Rizka masih fokus pada ponselnya menjawab tanpa semangat. Sama seperti kemarin, tidak ada yang berbeda. Damar berusaha optimis. Aku akan pergi ke peternakan sebentar. Ibu sudah menyiapkan sarapan. Nanti setelah itu kita bisa makan bersama. Rizka hanya mengangguk. Damar merasa sedih melihat istrinya tidak bersemangat, tetapi dia bertekad untuk terus berusaha. Jika ada yang kamu butuhkan, katakan saja ya. Aku selalu ada untukmu. Rizka tidak menjawab, tetap terdiam dalam lamunannya. Damar merasakan sakit di hatinya, tapi dia tahu bahwa Rizka masih berusaha dengan perasaannya sendiri. Damar keluar dari kamar. Ibu Damar mengikutinya sambil mengelus lengan Damar. Kau sudah berusaha sangat keras, nak. Sabar ya, Rizka butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Aku tahu, Bu. Aku hanya berharap dia bisa melihat betapa aku mencintainya. Ibu Damar tersenyum lembut, lalu pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Damar pergi ke peternakan, tetapi pikirannya tetap melayang ke Rizka. Rizka akhirnya menutup ponselnya dan berdiri di dekat jendela, menghirup udara segar. Dia melihat kebun yang dikelola Ibu Damar dan merasakan kehangatan dari kerja keras mereka. Rizka berbisik kepada diri sendiri. Mereka baik padaku, tapi hatiku masih bersama Yuda. Beberapa saat kemudian Rizka merasa bersalah atas sikapnya. Dia tahu bahwa Damar dan ibunya berusaha sekuat tenaga untuk membuatnya merasa nyaman. Mungkin aku bisa mencoba. Aku tidak ingin menyakiti mereka lebih jauh. Ujar Rizka dalam hati berjuang dengan perasaannya. Dengan tekad baru, Rizka akhirnya keluar dari kamar dan menghampiri Ibu Damar yang sedang sibuk di dapur. Ibu, bisa bantu aku belajar masak? Ibu Damar menoleh dengan senyuman lebar. Tentu Rizka, ayo kita masak bersama. Aku senang sekali kamu mau ikut bantu. Rizka merasakan sedikit kebahagiaan saat membantu Ibu Damar di dapur, meskipun bayangan Yuda masih menghantuinya. Namun dia mulai menyadari bahwa kehidupan barunya juga bisa memberikan kebahagiaan tersendiri. Dengan setiap langkah kecil yang diambil, Rizka mulai belajar untuk beradaptasi dengan kehidupan barunya, meskipun hatinya masih berjuang untuk menemukan kedamaian. Hari-hari berlalu dan Rizka masih berjuang untuk menerima Damar. Meskipun Damar berusaha sabar dan berbaik hati, Rizka merasa risih dan bersalah setiap kali berdekatan dengannya. Setiap malam, Damar memilih untuk tidur di kursi kayu panjang di dalam kamar, menjaga jarak agar Rizka merasa nyaman. Rizka tahu ini bukan cara hidup yang sehat, tetapi dia tidak bisa mengubah perasaannya. Suatu pagi, Damar datang ke kamar Rizka dengan semangat. Rizka, hari ini aku ingin mengajakmu ke ladang. Kita bisa lihat peternakan sapi. Setelah itu kita bisa ke masjid untuk pengajian. Rizka duduk di ranjang mengalihkan pandangan. Aku tidak yakin, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan di sana. Ayo, ini bisa jadi pengalaman baru untukmu. Siapa tahu kamu bisa menemukan sesuatu yang kamu suka. Lagi pula, ibu juga sudah menyiapkan bekal untuk kita. Rizka menghela nafas, merasa tidak enak menolak. Dia merasa terjebak antara keinginannya untuk tidak terlibat dan rasa bersalah karena menolak Damar. Baiklah, tapi hanya untuk hari ini. Damar senang mendengar persetujuan Rizka. Terima kasih Rizka, aku janji kamu akan senang. Saat mereka tiba di ladang, Rizka merasa terpesona melihat banyak sapi yang berkeliaran. Damar menjelaskan segala sesuatu tentang peternakan dan cara merawat sapi. Ini adalah sapi-sapi yang kami rawat. Mereka sangat berharga buat kami. Kami merawat mereka seperti anggota keluarga. Rizka dengan nada skeptis. Keluarga? Mereka hanya sapi, Damar. Damar tertawa kecil, tetapi ada sedikit kesedihan di matanya. Mungkin bagi sebagian orang, tapi bagi kami, mereka lebih dari sekedar ternak. Mereka adalah sumber kehidupan kami. Rizka merasa tertekan dengan ketulusan Damar, tetapi perasaannya kepada Yuda terus menghantuinya. Setiap kali Damar mendekat, Rizka merasakan ketegangan di antara mereka. Dia berusaha menjaga jarak. Aku butuh waktu sendiri, mungkin aku bisa melihat dari jauh. Damar mengangguk, memahami ketidaknyamanan Rizka. Dia mencoba memberi ruang, tapi tetap ingin membangun hubungan yang lebih baik. Setelah selesai di ladang, mereka pergi di masjid untuk menghadiri pengajian. Rizka merasa canggung di antara para jemaah yang ramah, tapi dia melihat Damar berbicara dengan orang-orang di sekitarnya dengan percaya diri. Rizka, kamu ingin duduk di samping Damar? Dia sangat senang bisa memiliki kamu di sini. Rizka merasa tertekan. Tidak Bu, aku duduk di sini saja. Selama pengajian, Rizka mencoba untuk mendengarkan, tapi pikirannya terus melayang kepada Yuda. Dia merasa bersalah karena Damar berusaha keras untuk membuatnya merasa diterima. Kenapa aku tidak bisa mengubah perasaanku? Kenapa aku terus teringat kepada Yuda? Setelah pengajian selesai, para tetangga menghampiri Rizka dan Damar, menyambut mereka dengan hangat. Rizka, senang melihatmu di sini. Damar sangat beruntung bisa menikah denganmu. Iya, kamu pasti akan merasa betah di sini. Damar kan pemuda yang baik. Rizka tersenyum pahit, merasa terjebak antara harapan dan kenyataan. Dia tahu semua orang berharap dia bahagia, tapi di dalam hatinya perasaannya masih untuk Yuda. Saat mereka pulang, Rizka langsung menuju kamarnya dan menutup pintu. Dia merasa lelah dengan semua yang terjadi.
Rizka, aku sudah menyiapkan makan malam. Ayo, kita makan bersama. Rizka tidak menjawab, merasa bersalah lagi. Dia tahu Damar berusaha sebaik mungkin, tetapi dia tidak bisa mengatasi perasaannya sendiri. Dalam hatinya, aku tidak tahu seberapa lama aku bisa terus begini. Hatiku tidak bisa dipaksa untuk menerima Damar. Damar di luar kamar merasakan kesedihan di dalam hatinya. Dia berdoa agar Rizka suatu hari bisa menemukan kebahagiaan di sampingnya. Sementara itu Rizka terus terjebak dalam labirin emosinya, berjuang untuk menerima kenyataan yang telah mengubah hidupnya. Hari-hari berlalu, Rizka mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya. Peternakan sapi Damar mengalami kemajuan pesat, dan kehidupan mereka berubah menjadi lebih baik. Berkat kerja keras Damar dan dukungan Ibu Damar, mereka tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga bisa menyimpan uang untuk masa depan. Rizka yang awalnya merasa terasing kini mulai terbuka dan berusaha untuk mengubah dirinya. Setelah beberapa tahun berlalu, suasana di rumah Damar terasa lebih ceria. Rizka yang dulu lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar, kini sering terlihat membantu di dapur dan ladang. Rizka sambil membersihkan dapur berkata, "Ibu, ada yang bisa aku bantu lagi? Aku ingin memastikan semuanya bersih sebelum Damar pulang." Ibu Damar tersenyum. "Kamu sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik, Rizka. Damar pasti senang melihatmu seperti ini." Rizka tersenyum malu, merasakan kehangatan dari ibunya. Dia menyadari betapa berartinya dukungan dan cinta yang diberikannya kepadanya. Suatu malam, setelah makan malam, Rizka memutuskan untuk berbincang santai dengan Damar. Mereka duduk di ruang tamu, suasana tenang dan nyaman. "Damar, aku tidak percaya betapa cepatnya waktu berlalu. Peternakan kita sudah jauh lebih baik sekarang." Damar tersenyum lebar. "Iya, semua ini berkat kerja keras kita. Aku juga sangat senang melihat kamu lebih terbuka sekarang." Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari rencana masa depan hingga kenangan indah yang telah mereka lalui. Namun Damar mulai merasa ngantuk setelah beberapa saat berbincang. "Maaf Rizka, sepertinya aku mulai ngantuk. Aku akan tidur di kursi seperti biasa." Rizka merasa sedikit kecewa. Rizka menatap Damar, "Kenapa kamu tidak tidur di ranjang saja? Bukankah lebih nyaman?" Damar dengan nada lembut, "Sebenarnya aku lebih nyaman tidur di sini. Kursi ini sudah menjadi tempat tidurku selama ini. Lagi pula, aku tidak ingin mengganggu tidurmu." Rizka merasakan kekecewaan di hatinya, meskipun dia mulai membuka hati untuk Damar, masih ada tembok pemisah yang terasa. Mengapa Damar tidak mau tidur di sampingku? Apakah aku masih terlalu jauh baginya? Rizka akhirnya menutup percakapan dan berbaring di ranjang dengan sedikit emosi. Dia merasa bingung dengan perasaannya sendiri, antara harapan untuk kedekatan dan rasa kecewa karena Damar tidak mau mendekatinya lebih jauh. Saat Rizka berbaring, pikirannya melayang. Dia mulai mengingat semua usaha Damar untuk membuatnya merasa nyaman. Dia tahu Damar menyayangi dirinya, tapi perasaan ragu dan ketidakpastian masih mengganjal. Apa yang salah dengan kita? Kenapa aku tidak bisa merasakan apa yang seharusnya aku rasakan? Di pagi harinya, ketika Rizka bangun keesokan harinya, Damar sudah pergi ke ladang untuk merawat sapi. Rizka melihat kursi kayu tempat Damar tidur dan merasakan kerinduan yang aneh. Dia tahu Damar sudah berjuang keras untuk keluarganya dan berharap untuk mendapatkan tempat di hati Rizka. Dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Dia menyiapkan sarapan untuk Damar dan Ibu Damar, berharap bisa menunjukkan rasa terima kasih dan dukungannya. "Aku harus berusaha lebih keras. Aku tidak ingin Damar merasa sendirian lagi." Ketika Damar pulang, Rizka menyambutnya dengan senyuman dan hidangan yang sudah siap. Damar terkejut melihat perubahan Rizka. "Wah, Rizka, ini semua untukku." Rizka merasa malu. "Iya, aku ingin kamu tahu bahwa aku menghargai semua yang kamu lakukan. Kita bisa melakukannya bersama-sama." Damar merasa sangat bahagia, tapi di dalam hatinya dia juga merindukan momen di mana mereka bisa berbagi lebih dari sekedar pekerjaan dan tugas sehari-hari. "Terima kasih Rizka, ini sangat berarti bagiku." Dengan langkah kecil, Rizka dan Damar mulai membangun jembatan di antara mereka. Meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi, keduanya bertekad untuk menemukan cara agar cinta mereka tumbuh meskipun prosesnya tidaklah mudah. Seiring berjalannya waktu, Damar makin fokus pada peternakan sapinya. Kesibukan membuatnya sering menghabiskan waktu di ladang, dan jika ada waktu luang, Damar lebih memilih berbincang dengan Ibu Damar. Rizka yang mulai menerima Damar merasa terganggu dengan perlakuan suaminya. Meskipun dia mencoba bersabar dan tidak memulai pertengkaran, hatinya penuh dengan ketidakpuasan. Suatu sore setelah seharian bekerja, Rizka menunggu Damar pulang dengan harapan bisa berbincang. Namun ketika Damar tiba, dia langsung menuju Ibu Damar yang sedang menyiapkan makan malam. "Ibu, apa yang bisa aku bantu? Aku baru saja pulang dari ladang, sepertinya ada banyak yang harus kulakukan." Rizka yang sedang duduk di meja makan merasa terabaikan. Dia ingin bicara dengan Damar tentang hari-harinya, tapi perhatian suaminya tertuju pada ibunya. "Apa dia tidak menyadari aku di sini? Kenapa dia lebih memilih bicara dengan ibunya daripada aku?" Setelah beberapa saat, Ibu Damar menyiapkan makan malam dan mereka semua berkumpul di meja. "Rizka, kamu tidak makan? Ayo, kita nikmati makan malam bersama." "Iya Bu, terima kasih." Rizka tersenyum tipis.
Namun saat mereka duduk bersama, Damar terus membahas peternakan dan semua masalah yang dihadapinya, sementara Rizka hanya menjadi pendengar saja. Ibu, kita harus memperbaiki pagar di sebelah barat ladang. Sapi-sapi kita suka berlarian ke sana. Rizka merasa hatinya semakin berat. Dia ingin berbagi tentang pengalaman, tapi Damar seolah tidak memberikan kesempatan. Damar, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Damar mengalihkan pandangannya dari ibunya dan menatap Rizka, tapi dia tampak lelah. Maaf Rizka, peternakan sedang sibuk-sibuknya, mungkin kita bisa bicara nanti. Rizka menahan nafas, merasa kecewa, tapi dia tidak ingin membuat situasi makin buruk. Tentu saja, nanti. Di kamar, setelah makan malam, Rizka kembali ke kamarnya, ia merasa sendirian. Dia merindukan momen-momen ketika Damar akan berbagi cerita tentang harinya. Sekarang Damar lebih sering menghabiskan waktu dengan ibunya. Dalam hatinya, kenapa semua berubah? Kenapa dia lebih memilih ibunya dibanding aku? Apakah aku masih dianggap istri? Rizka berusaha menenangkan dirinya. Dia tahu Damar sangat mencintai keluarganya, tapi hatinya masih merindukan kedekatan mereka. Keesokan harinya, pagi itu Damar pergi lebih awal ke ladang tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada Rizka. Dia merasa bingung dan kesal. Rizka menghela nafas untuk memutuskan pergi ke ladang mencari Damar. Ketika dia sampai di ladang, dia melihat Damar sedang bekerja dengan ibunya. Damar, panggil Rizka dari jauh. Damar menoleh dan Rizka merasakan ketegangan di antara mereka. Ada apa Rizka? Rizka dengan suara bergetar. Aku hanya ingin tahu kenapa kamu lebih banyak menghabiskan waktu dengan ibu daripada aku. Apa aku tidak penting bagimu? Damar tampak terkejut dengan pertanyaan itu. Dia berhenti sejenak sebelum menjawab. Bukan begitu Rizka, peternakan sedang dalam masa sibuk. Aku hanya ingin memastikan semuanya berjalan lancar. Tapi aku ingin berbagi hidup bersamamu juga. Aku ingin kita bicara seperti dulu. Damar mengerutkan keningnya, tapi Rizka bisa melihat bahwa dia berusaha menjaga jarak. Aku akan berusaha lebih banyak untuk bicara denganmu, tapi sekarang kita perlu fokus pada pekerjaan. Rizka merasakan hatinya remuk. Dia tidak ingin menjadi beban, tapi dia juga tidak ingin kehilangan Damar. Rizka dalam hati, apakah aku harus terus menunggu? Seberapa lama aku harus bersabar? Rizka tahu, dia hanya berbicara lebih lanjut dengan Damar, tapi ketakutannya untuk mengganggu rutinitas suaminya membuatnya terdiam. Dia berharap suatu hari nanti, Damar bisa melihatnya lebih dari sekedar seorang istri yang tak berarti. Suatu pagi yang cerah, Rizka memutuskan untuk bergabung dengan ibu Damar dan tetangga-tetangga wanita lainnya untuk mengikuti pengajian di masjid. Suasana hangat dan penuh kebersamaan membuat Rizka merasa lebih nyaman menjalani kehidupannya yang baru. Namun, suatu pertanyaan dari tetangga membuatnya tersentak. Setelah pengajian selesai, Rizka dan para ibu tetangga duduk sambil menikmati makanan ringan yang disediakan. Suasana penuh tawa dan canda. Namun, salah satu ibu tetangga tiba-tiba bertanya dengan nada yang kurang mengenakan. Rizka, sudah hampir 5 tahun menikah, tapi kenapa belum punya anak? Apa kamu dan Damar sudah berusaha? Rizka tersentak mendengar pertanyaan itu. Dia mencoba tersenyum meski hatinya bergetar. Rizka dengan nada tenang. Mungkin rezeki dari Allah belum sampai, Bu. Kita masih berharap yang terbaik. Para ibu lain hanya mengangguk, tapi Rizka merasakan tatapan curiga dari mereka. Dia tahu apa yang mereka pikirkan. Jangan khawatir, Rizka. Doakan saja. Kadang Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kita, ujar Ibu Rina. Rizka menahan nafasnya, merasakan tekanan dari semua pertanyaan itu. Dia berbohong untuk melindungi Damar, tapi juga untuk dirinya sendiri. Dalam hatinya, jika mereka tahu bahwa Damar tidak pernah menyentuhku, apakah mereka akan menganggapku mandul? Atau lebih buruk, apakah mereka akan mengatakan Damar tidak berfungsi sebagai suami? Setelah pengajian, Rizka pulang dengan pikiran yang penuh. Dia memandangi Damar yang tidur di kursi kayu di sudut kamar mereka. Sejak pernikahan, Damar lebih memilih tidur di kursi itu daripada di samping Rizka. Melihatnya, rasa curiga mulai menggerogoti hatinya. Apa mungkin Damar melampiaskan keinginannya dengan wanita lain? Atau mungkin ibu Damar juga terlibat dalam semua ini? Aku tak bisa membayangkan. Rizka merasakan hatinya terhimpit oleh perasaan yang tak tertahankan. Dia berusaha mengingat kembali semua momen indah di awal pernikahan mereka, tapi semuanya terasa hampa. Malam harinya, ketika malam tiba, Rizka duduk di pinggir ranjang, menatap Damar yang terlelap di kursi kayu. Dia merasakan kesedihan yang mendalam. Dia ingin bicara tetapi takut akan reaksinya. Rizka berbisik pelan. Damar. Damar tidak menjawab. Rizka menghela nafas berusaha mengumpulkan keberanian. Damar, aku tahu kita belum banyak bicara, tapi aku merasa ada yang salah antara kita. Damar terbangun, terlihat bingung. Apa yang terjadi Rizka? Kenapa kamu tidak tidur? Aku hanya ingin tahu apakah ada yang mengganggumu. Kenapa kita tidak pernah berbicara seperti suami istri seharusnya? Damar terdiam sejenak, matanya menunjukkan kebingungan. Rizka, aku sedang sibuk, peternakan butuh perhatian dan ada banyak yang harus aku urus. Tapi aku merasa kamu lebih memilih peternakan dan ibumu dibanding aku, seolah-olah aku tidak ada, ujar Rizka dengan suara bergetar. Damar terkejut lalu mendudukkan tubuhnya.
Bukan begitu Rizka, kamu tahu betapa aku mencintaimu, hanya saja aku berusaha memenuhi tanggung jawabku sebagai suami dan anak. Rizka menatap Damar dengan mata berkaca-kaca. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kamu tidak merindukan kedekatan kita? Damar tampak ragu dan tidak menjawab. Rizka merasakan hatinya makin remuk. Dalam hati Rizka, jika Damar seperti ini, apakah aku harus merasa curiga? Apakah dia memang tidak mencintaiku? Rizka mengalihkan pandangannya, menahan air matanya. Dia merasa terjebak antara keinginan untuk percaya pada suaminya dan ketakutan bahwa Damar tidak setia. Rizka bangun dengan perasaan tidak menentu. Dia mencoba menyingkirkan pikiran negatifnya dan berusaha menjadi istri yang baik. Namun saat dia melihat Damar keluar dari kamar dengan wajah lelah, semua ketakutan itu kembali muncul. Rizka berharap Damar bisa membuka hati dan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saat melihatnya, Rizka merasakan jarak yang semakin lebar di antara mereka. Keberanian untuk bertanya kembali terhenti dalam hatinya. Ia melangkah pelan menuju ruang tamu di mana Damar dan ibunya sedang duduk bersama. Mereka terlihat akrab dan membicarakan sesuatu yang membuat Rizka merasa terasing. Apa yang mereka bicarakan? Kenapa mereka tampak begitu serius? Dia memilih duduk di sudut, berusaha mendengarkan pembicaraan mereka. Namun saat mereka menyadari kehadirannya, percakapan mereka langsung terhenti. Damar dan ibunya saling pandang, seolah ada rahasia yang baru saja terungkap. Oh, Rizka, kamu sudah bangun. Kami hanya berbincang tentang peternakan. Ibunya tersenyum canggung. Iya, Rizka, kami membahas beberapa rencana untuk kedepannya. Rizka merasakan ketegangan di udara. Dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan dari dirinya, tapi dia tidak ingin langsung bertanya dan menciptakan konflik. Oh, baiklah, saya tidak ingin mengganggu. Saya akan kembali ke kamar. Rizka merasa hatinya tertekan ketika Damar meminta izin untuk pergi ke peternakan. Dia terpaksa mengangguk meski curiga masih menggerogoti pikirannya. Malam harinya, walau berlalu, tapi Damar belum juga pulang. Rizka terus memikirkan semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Dia yakin Damar berselingkuh dan rasa cemburu serta kecewa menghujani hatinya. Rizka berbisik pada dirinya sendiri. Tidak mungkin Damar bisa bertahan tanpa menyentuhku selama 5 tahun. Pasti ada wanita lain. Ketika Damar akhirnya pulang, Rizka sudah menunggunya dengan hati bergejolak. Damar, kita perlu bicara. Damar terlihat lelah, tetapi dia mengangguk dan mendekat. Ada apa, Rizka? Kenapa kamu dan ibumu terlihat berbincang rahasia tadi? Apa kamu menyimpan sesuatu dariku? Ujar Rizka membara dengan emosi. Damar tertegun, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang perlu disembunyikan, kami hanya membahas pekerjaan di peternakan. Rizka dengan marah. Kamu terus menghindar, apakah kamu punya wanita lain? Apa kamu mencintai orang lain? Damar terdiam, wajahnya menunjukkan kepedihan. Rizka, aku tidak punya wanita lain, kenapa kamu berpikir seperti itu? Tidak mungkin, selama 5 tahun kamu tidak pernah menyentuhku, bagaimana bisa kamu bertahan jika tidak ada wanita lain? Damar menarik nafas dalam-dalam berusaha menahan emosi. Rizka, dulu aku mendengar janji yang kamu buat kepada Yuda di rumah sakit. Kamu berkata akan menjaga cintamu untuknya, walaupun ternyata sekarang kamu sudah menikah denganku. Itu sebabnya aku menghormati janjimu dan tidak ingin menyentuhmu sampai kamu benar-benar mencintaiku. Rizka terkejut, hatinya seperti ditusuk. Dia tidak pernah menyangka Damar menyimpan rasa sakit yang dalam karena janji itu. Rizka terharu, air matanya mengalir. Damar, aku menyesal. Aku tidak pernah bermaksud membuatmu menjadi seperti ini. Aku merasa terjebak di antara dua cinta. Damar menatap Rizka dengan tatapan penuh pengertian. Aku mencintaimu, Rizka. Aku ingin kamu mencintaiku dengan tulus, bukan karena paksaan dan rasa bersalah. Jika kamu tidak siap, aku tidak akan memaksamu. Rizka menunduk, air mata semakin deras. Dia merasakan berat di dadanya, menyesali semua kesalahpahaman yang terjadi. Rizka dengan suara bergetar. Aku benar-benar menyesal, Damar. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membuatmu merasa seperti ini. Damar meraih tangan Rizka menggenggam dengan lembut. Mari kita mulai lagi. Kita bisa belajar mencintai satu sama lain tanpa bayang-bayang masa lalu. Rizka menatap Damar, merasakan harapan baru. Dia ingin mencoba dan memperbaiki semuanya. Di saat itu dia menyadari bahwa mungkin cinta bisa tumbuh meskipun dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Setelah perbincangan yang merubah segalanya, Rizka dan Damar mulai menjalani hidup baru. Mereka berusaha membangun kepercayaan dan saling menghargai satu sama lain. Setiap hari mereka berbagi tawa, cerita, dan harapan, menciptakan momen-momen kecil yang penuh kebahagiaan. Damar, bagaimana kalau kita pergi ke taman sore ini? Sudah lama kita tidak menghabiskan waktu berdua, ujar Rizka sambil menyiapkan sarapan. Damar tersenyum. Itu ide yang bagus, kita bisa membawa makanan dan piknik di sana. Aku akan menyiapkan minuman. Tetangga-tetangga mereka mulai memperhatikan perubahan yang mencolok dalam rumah tangga Damar dan Rizka. Dulu mereka sering mendengar gosip tentang ketegangan dan kesedihan. Tapi sekarang, mereka melihat pasangan ini mulai membahagiakan satu sama lain. Lihat, Rizka sama Damar, mereka terlihat sangat bahagia ya sekarang.
Apa yang terjadi? Entahlah, mungkin mereka sudah menemukan jalan menuju kebahagiaan. Bagaimana bisa mereka berubah begitu cepat ya? Kebahagiaan Rizka dan Damar terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Setahun kemudian saat Rizka merasakan perubahan pada tubuhnya, dia segera pergi menemui dokter. Hasil pemeriksaan membuatnya terkejut dan bahagia. Damar, aku hamil. Kita akan punya anak. Benarkah? Ini berita luar biasa. Aku sangat bahagia, Rizka. Damar melompat dengan gembira. Mereka berdua berpelukan, merasakan cinta yang semakin mendalam. Ketika Rizka melahirkan anak perempuan yang cantik, mereka memberikan nama Aisyah yang berarti kehidupan. Keluarga kecil ini penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Keluarga Rizka dan Damar kini hidup bahagia, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Mereka belajar untuk saling mencintai dengan tulus dan menghilangkan segala keraguan yang pernah ada. Damar terus mengelola peternakan sapinya yang kini semakin sukses, sementara Rizka menemukan kebahagiaan dalam perannya sebagai seorang ibu. Di setiap senyuman Aisyah, mereka menemukan harapan baru dan arti hidup yang sebenarnya. Semua kesedihan yang pernah menyelimuti mereka kini menjadi pelajaran berharga untuk melangkah ke depan dengan penuh cinta. Rizka sambil menggendong Aisyah, Damar, aku bersyukur kita bisa melewati semua ini. Sekarang kita punya masa depan yang cerah. Damar tersenyum. Ya Rizka, mari kita jalani hidup ini bersama tanpa pernah melihat ke belakang lagi. Dan di antara tawa Aisyah, cinta Rizka dan Damar semakin kuat, menjadi fondasi keluarga bahagia yang tak tergoyahkan. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.